Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elvi Herni dengan NIM 1902601 dari Prodi Informasi Perpustakaan Kearsipan Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Nah, baik teman-teman semua, di video kali ini saya akan membahas mengenai makalah individu kearsipan yang mana dengan judul Peranan Arsip dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Nah, baiklah teman-teman semua, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian arsip, yang mana arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang terjadi dalam berbagai bentuk atau media yang terekam dari tahun ke tahun. Nah, media ini bisa jadi berbentuk kertas, foto, compact disc, flash disk, film, video, dan lain-lain. Nah, contoh lain dari arsip yang kita ketahui yaitu foto digital. Jika foto yang kita buat mengandung nilai sejarah, misalnya peresmian gedung, pelantikan pejabat, maka itu semua termasuk arsip, yakni arsip pasif. Nah, kemudian pengertian hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual atau seringkali kita singkat menjadi HKI merupakan hak milik yang berasal dari kemampuan intelektual manusia yang diekspresikan dalam bentuk ciptaan hasil kreativitas melalui berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, desain, dan sebagainya. Nah, hak kekayaan intelektual ini juga diartikan sebagai hak atas suatu cipta karya yang dihasilkan melalui upaya pendaya gunaan mental dan pikiran, disertai dengan pengorbanan waktu, energi, serta biaya. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual, yang mana bentuk-bentuk hak kekayaan intelektual ini terbagi menjadi 7 macam. Yang pertama, hak cipta. Hak cipta ini mencakup pendidikan dan seni budaya. Selanjutnya, paten. Paten ini adalah temuan bidang teknologi. Selanjutnya, merek. Merek ini adalah identitas yang dipergunakan untuk merek suku dagang. Selanjutnya, desain industri. Desain industri ini adalah bentuk atau konfigurasi yang bisa diterapkan di dunia industri. Selanjutnya, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, indikasi geografis. Nah, selanjutnya masuk ke kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM merupakan kementerian dalam pemerintah Indonesia yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dan berorientasi kepada masyarakat luas. Selanjutnya masuk ke pendaftaran. Apa sih yang dimaksud dengan pendaftaran? Nah, pendaftaran adalah proses pencatatan identitas pendaftar ke dalam sebuah media penyimpanan yang digunakan dalam proses pendaftaran. Nah, dalam makalah individu kearsipan ini saya mengambil 4 buah permasalahan. Yang pertama, bagaimana peran arsip dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat. Nah, penjelasannya, dalam melakukan pendaftaran dan hak kekayaan intelektual seperti hak cipta dan merek di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat akan berkaitan dengan arsip. Nah, peran arsip di sini dapat menyajikan informasi penting dan dapat membutuhkan serta dapat mempermudah dalam hal pendaftaran hak kekayaan intelektual. Nah, tanpa arsip ini, tidak mungkin seseorang mengingat segala dokumen atau catatan yang begitu kompleks, terutama untuk pendaftaran hak kekayaan intelektual. Permasalahan yang kedua yang saya ambil yaitu mengapa pendaftaran hak kekayaan intelektual di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat itu penting untuk dilakukan. Nah, penjelasannya di sini, pentingnya peranan arsip dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat karena arsip dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sebagai bukti akuntabilitas. Maka dalam pendaftaran hak kekayaan intelektual sangat dibutuhkan arsip karena data yang dimasukkan dalam pendaftaran adalah data asli agar pencipta mendapatkan perlindungan hukum. Dengan adanya arsip di sini, pendaftaran hak kekayaan intelektual di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat dapat dilakukan dengan mudah sehingga pendaftar akan mendapatkan perlindungan hukum. Nah, permasalahan yang selanjutnya yang saya ambil yaitu
jenis-jenis ciptaan seperti apa yang bisa dilindungi. Nah, kita sebagai mahasiswa, jenis ciptaan yang bisa dilindungi yaitu seperti tugas-tugas kuliah, seperti makalah, skripsi, tugas akhir, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang selanjutnya permasalahan yang saya ambil yaitu permasalahan-permasalahan yang terjadi di saat pendaftaran hak kekayaan intelektual di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Yang pertama yaitu masyarakat tidak mendapatkan hak kekayaan intelektual karena banyaknya permohonan yang ditolak setelah membayar uang pendaftaran. Nah, karena di Indonesia sistem ini belum bisa memberikan layanan tercepat, dikarenakan orang lain sudah mendaftarkan dirinya terlebih dahulu. Nah, permasalahan yang kedua yaitu dahulu proses pendaftaran hak kekayaan intelektual ini dilakukan secara manual dan dikirim. Nah, sekarang pendaftaran hak kekayaan intelektual ini sudah bisa dilakukan secara online. Nah, sekian penjelasan makalah individu kearsipan dari saya yang berjudul Peranan Arsip dalam Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Selebih kurang saya mohon maaf dan semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.